Mata wanita itu berubah menjadi merah dan mengeluarkan darah. Tubuhnya perlahan melayang ke udara. Ia menatap tajam dan menunjuk ke arah dua penjaga yang tubuhnya gemetar, menahan takut. "Kini saatnya kalian menerima pembalasanku," teriaknya. Halo kesayangan Eyang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan sejahtera. Dan terima kasih telah mengklik video ini. Saat ini kita sudah memasuki part ketiga, cerita tentang Nyai Dewi Serindit yang ditulis oleh R.D. Lestari atau Dewi Jambi. Di cerita terakhir kemarin, Nyai Dewi dibuang ke dalam hutan oleh para penjaga Handoyo. Dan tiba-tiba ada harimau besar yang menghampiri Nyai. Lalu bagaimana nasib Nyai selanjutnya? Nah, untuk mengetahui kelanjutannya, kita nggak usah lama-lama ya. Kita mulai aja ke ceritanya. "Kumbang, kemari!" Suara seseorang tiba-tiba menghentikan langkah harimau. Ia berlari menuju asal suara. Nyai menghela nafas lega. Suara langkah kaki kian mendekati Nyai. Samar-samar, Nyai melihat seorang wanita tua bungkuk bertongkat menatap ke arahnya. Nyai menatap lemah. Wanita keriput itu memerintahkan si Kumbang untuk menggendong tubuh Nyai. Dengan hati-hati, nenek membantu Nyai naik ke punggung Kumbang. Kumbang adalah seekor harimau jantan bertubuh besar yang bobotnya kira-kira 100 kg lebih. Dengan santainya, Kumbang membawa Nyai. Mereka berjalan beriringan masuk ke dalam hutan. Nenek yang membantu Kumbang untuk naik tangga dan masuk ke dalam rumah. Lampu lentera menyala terang. Hawa di dalam rumah hangat dan menenangkan. Nyai kembali bernapas lega. Hatinya kini menjadi sedikit tenang. Nyai mereka letakkan di atas ranjang dengan kasur dan kain penutup yang sangat lembut. Nenek menatapnya sendu. Ia kemudian beranjak pergi meninggalkan Nyai. Nyai hanya bisa menatap tanpa banyak berucap. Tubuhnya sangat lemah hingga tak mampu berbicara. Nenek kembali datang membawa secangkir air untuk Nyai. Ia membantu Nyai duduk bersandar di tepi ranjang. Sedangkan si Kumbang sedang asik menjilati bulunya di ruang tengah. "Minumlah, Nduk. Setelah kamu meminum ini, tenagamu akan kembali muncul," ucap nenek dengan mengulas senyum di wajahnya yang keriput. Nyai mengangguk pelan. Ia kemudian menyeruput jamu yang nenek berikan. Pahit hingga terasa lengket di lidah. Tetapi Nyai tetap meminumnya perlahan. Dengan sabar, nenek menyuapinya. "Terima kasih, Nek. Nenek sudah menolongku," ucap Nyai lirih. Benar kata nenek, tenaga Nyai berangsur terkumpul kembali. Nenek yang masih duduk di samping Nyai kemudian berkata bahwa ia merasa kasihan dengan kondisi Nyai saat ini. Nenek sudah mengetahui apa yang terjadi dengan Nyai. Hal ini membuat Nyai sangat terkejut. Bagaimana mungkin seorang nenek yang tinggal di dalam hutan bisa mengetahui apa yang terjadi pada dirinya secara rinci? "Nenek tahu dari mana?" ucap Nyai terbata-bata. Nenek menjawab dengan tegas bahwa sekarang yang harus Nyai lakukan adalah beristirahat agar kesehatan Nyai lekas pulih dan dapat segera membalaskan dendam, dan nenek akan membantu Nyai segenap jiwa dan raga. Lalu nenek berkata, "Panggil saja aku Nek Iroh," ucapnya lagi sebelum pergi meninggalkan Nyai untuk beristirahat. Hari ini adalah hari baru untuk Nyai. Kicau burung bersahut-sahutan di dalam hutan belantara. Suara orang hutan dan binatang-binatang hutan lainnya pun riuh rendah seolah mengajaknya bersahabat. Dengan dibantu Nek Iroh, Nyai melangkah perlahan keluar dari rumah. Sinar matahari menerpa tubuhnya yang penuh borok dan luka menganga. Setiap ia melangkah, belatung yang menempel di borok Nyai jatuh satu persatu. Nenek tanpa rasa sungkan dan jijik merangkul Nyai dan membawa Nyai ke halaman rumah. Di sana sudah tersedia ember besar yang terbuat dari kayu. Ember besar itu berisi air kembang dan juga tanaman berkhasiat lainnya. Aroma airnya sangat wangi dan menenangkan. Nyai berendam di sana. Nenek dengan sabar membasuh tubuh Nyai dari belakang. Air diguyur dari kepala. Rasanya sangat menenangkan. Tubuhnya segar. Belatung yang menggerogoti tubuhnya perlahan keluar dan mati bergelimangan di atas air. Pergerakan binatang kecil itu tak lagi dirasakan oleh Nyai. Selesai mandi, Nyai disuguhkan secangkir jamu berwarna hitam. Aromanya sangat pekat. Nyai meneguk jamu perlahan. Ia sangat menikmati jamu yang terasa sangat pahit dan lengket di kerongkongan. Nek Iroh kembali membawa semangkuk sup beraroma khas yang memanjakan indera penciuman Nyai. Ia serta-merta melahap sup nikmat yang disediakan Nek Iroh. Ia memang sangat lapar.
Sejak kemarin, sebutir nasi pun belum tersentuh olehnya. Menikmati hidangan sedap di alam hutan belantara, disuguhi pemandangan indah, bukit dan lembah, serta ditemani seekor harimau menambah kenikmatan dalam menyantap makanan. Hatinya tenang, tentram dan damai. Tak terasa, waktu begitu cepat berlalu. Saat ini Nyai sudah 1 bulan tinggal di dalam hutan bersama Nyai Iroh dan si Kumbang, harimau kesayangan nenek. Sekarang Nyai sudah sehat dan menjadi sangat kuat. Nyai Iroh mengajarkannya banyak ilmu, termasuk ilmu dalam. Nyai pun kini menjadi sangat cantik. Berkat ramuan Nyai Iroh, wajah Nyai menjadi muda. Tubuhnya menjadi berisi dan montok dengan kulit putih bersih. Rambutnya sehat, tergerai dan bersinar. Lalu Nyai Iroh berkata agar Nyai Dewi kembali ke desa bersama si Kumbang untuk membalaskan dendamnya sekaligus membalaskan dendam Nyai Iroh. Tak apa, aku di sini sendiri. Aku memintamu untuk membalaskan dendamku pada Handoyo, suamimu, sahut nenek. Maksud nenek? Nyai menatap heran. Lalu Nyai Iroh bercerita kejadian 10 tahun silam. Saat musim paceklik, beliau meminjam uang kepada suami Nyai Dewi, yaitu Tuan Handoyo. Tapi saat musim panen tiba, hasil yang didapat sangat sedikit dan Nyai Iroh tidak mampu untuk melunasi hutang tersebut. Lalu Handoyo menyiksa Darmono, anak dari Nyai Iroh, yang kini menjelma menjadi Kumbang. Kumbang? Tanya Nyai. Ya, Kumbang adalah anakku. Karena kekejaman Handoyo, putraku hampir meregang nyawa. Darmono hampir tewas dengan luka bacok di sekujur tubuh. Beruntung aku bisa membawanya pergi ke dalam hutan. Di situ kami bertemu Ki Ageng dan dialah yang menyelamatkan Darmono. Tapi dengan ilmu yang diberikan Ki Ageng, Darmono harus pasrah menjadi harimau jadi-jadian. Sambil bercerita, tatapan Nyai Iroh lurus menatap hutan dan Kumbang akan kembali lagi menjadi manusia ketika bulan purnama datang. Nyai Dewi menatap sedih Nyai Iroh. Lalu ia berkata bahwa ia akan membalaskan dendam mereka berdua. Mereka semua harus mati. Mereka harus menerima karma dari perbuatan kejam mereka yang mereka lakukan selama ini, tegas Nyai. Malam ini adalah saatnya Nyai Dewi bersiap pergi bersama si Kumbang. Dengan diiringi tangis dan doa dari Nyai Iroh, mereka pergi meninggalkan hutan menuju desa. Kumbang melesat ba'anah panah. Hentakan kaki Kumbang menggetarkan tanah sekitar, membuat hewan-hewan lari tunggang langgang. Aumannya menggema memenuhi seisi hutan. Hanya butuh 1 jam ketika sampai akhirnya mereka masuk ke kampung warga. Dengan mengendap, Nyai dan Kumbang mencari tempat istirahat. Mereka akhirnya menemukan sebuah gubuk tak berpenghuni di tengah sawah. Gubuk itu cukup kokoh dan juga lumayan luas. Mereka memutuskan untuk istirahat di sana. Di dalam gubuk tidak terlalu gelap. Sinar bulan masuk melalui celah-celah lubang. Nyai memilih berbaring di samping Kumbang dan memeluknya. Nyai merasa sangat damai, bisa tidur di atas bulu Kumbang yang lebat. Mendengar dengkuran Kumbang hingga ia pun ikut terlelap. Nyai terjingkat tatkala tangannya menyentuh sesuatu. Benda itu datar, hangat dan berbulu tipis. Nyai meraba dengan pelan. Dirasakannya benda itu bergerak, naik, turun berirama. Seketika ketakutan menyerang. Perlahan ia mulai membuka matanya di keramangan. Matanya seolah mau lepas ketika ia melihat sosok di depannya. Sosok seorang pemuda tampan yang bertelanjang dada di hadapannya. Pemuda dengan kulit putih dan dada bidang yang ditumbuhi bulu halus. Wajahnya terlihat sangat tampan dan berbadan atletis. Darmono, ucapnya lirih. Pemuda itu mengangguk cepat. Ia kemudian membuka pintu. Dari dalam terlihat sinar bulan yang sangat terang. Bulan besar sempurna dengan sinar yang berpendar memecah langit malam yang gelap. Malam ini, malam bulan purnama. Setiap malam ini datang, aku akan berubah wujud menjadi manusia hingga bulan purnama berikutnya, serunya. Kemudian ia berjalan mendekati Nyai. Kita bersama akan menuntut balas. Besok, kita akan mencari rumah di desa. Kau bisa memperkenalkanku sebagai kakak. Aku yakin Handoyo tidak akan mengenaliku karena dulu aku sangat hitam dan lusuh. Ia menatap tajam ke arah Nyai. Jarak mereka hanya sejengkal. Nyai menatap dengan jantung yang berdebar kencang. Baru kali ini ia menjumpai lelaki setampan ini. Nyai mengangguk pelan. Darmono seketika bangkit dan berbalik menjauhi Nyai. Ia memilih tidur jauh dari Nyai. Sedangkan Nyai kemudian berbaring membelakangi Darmono. Ketika pagi pun tiba, Nyai dan Darmono berjalan beriringan memasuki desa tempat di mana Nyai dilahirkan. Kenangan pahit dan indah terukir di sana. Nyai sempat ragu tatkala dirinya berpapasan dengan warga sekitar.
Ia takut mereka masih mengenalinya. Nyatanya, warga yang melihatnya melintas hanya menganga dan larut akan pesona Nyai Dewi yang sangat cantik. Yang wanita pun tak kalah terpesona dengan ketampanan Darmono. Mereka seperti terhipnotis, yang sedang berjalan langsung terdiam, yang sedang menampi beras pun seperti menjadi patung. Lalu mereka terus berjalan, mencari-cari rumah di desa yang bisa mereka sewa. Beruntung, ada sebuah rumah yang ditempati oleh seorang nenek yang bersedia rumahnya disewa oleh mereka berdua. Rumah itu tidak terlalu besar, namun sangat bersih dan cantik. Berita tentang kecantikan Nyai rupanya sampai juga ke telinga Handoyo. Ia sangat penasaran dan ingin segera bertemu dengan Nyai. Sikapnya yang mulai berubah membuat Hartini curiga. Kecurigaan Hartini bertambah ketika suatu pagi tidak biasanya Handoyo telah berpakaian rapi. Dan Handoyo tidak memperdulikan lagi Hartini yang bertanya penuh curiga. Ia menggeloyor pergi meninggalkan rumah di pagi itu. Malam itu, tatkala angin berhembus kencang, disertai hujan rintik, para algojo Handoyo sedang asik bercengkerama di pos yang sengaja Handoyo buat untuk memudahkan para algojo menjaga rumahnya. Tiba-tiba mereka mendengar dari arah luar gerbang suara langkah kereta kuda. Mereka bersamaan menatap ke arah luar. Nampak kereta kuda berhenti tepat di luar pintu gerbang. Dari kereta kuda, turunlah seorang wanita cantik menggunakan kain batik yang terlilit cantik di pinggang. Kebaya motif bunga pink membalut tubuhnya yang sintal dengan buah dada sebagian menyembul keluar, membuat mata keranjang para algojo berbinar. Mereka seketika mendekat bak kucing mengendus ikan asin. Mereka terus mendekat, memastikan jika wanita cantik di hadapannya bukanlah hantu atau demit. Mereka menatap dari ujung kaki hingga ujung rambut. Setelah diyakini itu memang manusia, mereka saling berpandangan, senyum simpul seperti ada maksud tertentu. Lalu mereka berebut bertanya pada si wanita. Dan dengan suara manja, si wanita berkata hendak mencari alamat dan minta kepada mereka jika mungkin ada yang mau mengantarkannya. Para algojo berebut untuk mengantar si wanita misterius. Kemudian, si wanita memilih 4 orang untuk mengantarnya ke alamat yang ia tuju. 4 orang itu kemudian naik kereta, dan kereta yang dikemudikan seorang pria muda yang sangat tampan mulai melaju pelan. Suara derap kereta kuda terus melaju menembus kegelapan malam. Karena asik mengobrol ngalor dan ngidul, mereka tidak menyadari jika laju kereta masuk ke dalam hutan. Mereka begitu terpesona dengan kecantikan si wanita. Mereka baru menyadari tatkala kereta sudah masuk jauh ke dalam hutan, di mana pepohonan rindang berjajar dan suasana amat gelap. Seketika kereta berhenti. Mereka berpandangan heran. Loh, kenapa kita masuk ke dalam hutan? Tanya mereka. Turun kalian. Hardik si wanita. Mereka masih kekeh duduk di dalam kereta. Tiba-tiba, kepala si gadis tiba-tiba menggeleng ke kanan dan ke kiri. Mereka masih menatap penuh tanya sampai ketika ada suara. Leher itu seperti terpatah. Kepala gadis memutar cepat ke belakang dengan tubuh menghadap ke depan. Ia terkekeh menatap tajam ke arah algojo. Dari mulutnya keluar binatang kecil mengerikan berwarna hitam yang merayap. Binatang kecil hitam yang disebut lintah itu menggeliat di sela tubuh si wanita. Begitu juga pria tampan di sampingnya yang berulang kali memuntahkan kala jengking dan kelabang. Para algojo Handoyo gemetar ketakutan. Namun kaki mereka sulit untuk digerakkan. Mereka pun menangis memohon ampun. Lintah, kelabang, dan kalajengking merayap di kaki hingga kepala para algojo. Mereka hanya bisa pasrah dan menatap ngeri binatang kecil melata yang meranjak masuk ke dalam lubang telinga, hidung, dan mulut mereka. Mereka sangat kesakitan ketika binatang itu dengan ganas berjalan, merayap di antara kulit dan tenggorokan mereka. Lalu tubuh mereka bergetar hebat dan kembali kereta kuda berjalan mengantar tubuh keempat algojo ke rumah mereka masing-masing. Tatapan mereka kosong dengan suara yang tercekat. Mereka diletakkan di depan rumah masing-masing dengan tubuh yang masih kaku dan tidak bergerak. Pagi itu, Handoyo telah dikejutkan dengan sakitnya 4 orang algojo kesayangannya. Ia tak habis pikir, keempat orang penjaganya itu punya sakit yang sama. Ketika ia datang menjenguk, tubuh mereka kaku, membiru, dan perut mereka membusung. Wajah mereka pucat, tatapan kosong dan berbau anyir. Handoyo bergidik ngeri melihat salah satu algojonya yang meregang nyawa di depan mata. Ia pun lalu berlari pergi meninggalkan tempat itu dan berjalan tergesa-gesa menuju rumahnya. Karena tergesa-gesa, tanpa sengaja Handoyo menabrak seorang wanita muda. Ia menatap wanita itu dan meminta maaf. Maaf, Neng. Ucapnya gugup. Melihat wanita cantik di depannya
dengan kulit putih bersih. Wanita itu tersenyum manis. Ia kemudian membungkuk untuk mengambil barangnya yang terjatuh. Tak sengaja Handoyo melihat dua gunung kembar yang menyembul keluar, montok, putih, dan menggemaskan. Ia tersipu malu tatkala si wanita sadar dan segera menutup mahkota berharganya. Seketika Handoyo lupa pada Hartini yang menunggunya di rumah. "Iya mas, tidak apa-apa. Saya permisi ya mas," pamit si wanita. Namun, Handoyo tidak melepaskan kesempatan itu. Ia berusaha menahan wanita itu yang akan pergi. Dan ia menawarkan diri untuk mengantar si wanita pulang. Wanita itu mengangguk pelan dengan senyuman terulas di wajahnya yang putih. Mereka berjalan beriringan hingga sampai di depan rumah nenek. Lalu Handoyo melepas wanita itu dengan berat hati. Ia sangat terpesona melihat kemolekan tubuhnya. Lalu si wanita tersenyum sebelum ia berpamitan dan melenggang masuk ke dalam rumah. Handoyo merasa puas. Setidaknya ia sudah tahu di mana wanita cantik itu tinggal. Sesampai di rumah, wajah Handoyo yang berbinar-binar membuat kecurigaan Hartini bertambah. Ketika istrinya bertanya, Handoyo menjawab dengan nada ketus dan memilih pergi tanpa berucap sepatah kata pun. Ia melenggang tanpa memperdulikan Hartini yang mengomel seorang diri. Dalam hati, Handoyo menyesal pernah mengkhianati Nyai. Ternyata Hartini tidak sebaik yang ia kira. Hartini hanya cinta uangnya saja. Terbukti, di saat dirinya di rumah, Hartini tidak pernah menjalankan tugasnya sebagai istri. Ketika malam tiba, Handoyo memilih tidur membelakangi Hartini. Dengkurannya kuat membuat Hartini sulit tidur. Ia terjaga, apalagi ketika suaminya mengigau, menyebut-nyebut nama seorang wanita. Siapa itu Ringgit? Besok akan kucari siapa dia. Tangannya mengepal geram. Pagi buta, Hartini sudah meninggalkan rumah bersama dua pengawal setianya. Ia bertanya ke seluruh warga desa di mana rumah wanita bernama Ringgit. Mereka serentak menunjukkan sebuah rumah gubuk yang lumayan terawat di pinggir jalan. Dengan hentakan kaki menahan amarah, Hartini melangkah congkak. Hartini mengetuk keras pintu di depannya. Tak lama pintu terbuka perlahan. Sosok pria tampan berjalan, bertelanjang dada menatap Hartini dengan senyuman yang sangat menawan. Sesaat Hartini terdiam dan terpaku, terpesona oleh ketampanan sang pria. Rambut yang tergerai sebatas bahu, hidung mancung, mata coklat, dan bibir tipis dengan kulit yang putih. Dadanya bidang dan atletis. Hartini terhipnotis akan ketampanan pemuda itu, dan ia pun bertanya apa Ringgit ada di rumah. Lalu si pemuda mengatakan jika Ringgit sedang membantu nenek di sawah. Dan kemudian si pemuda mengajak Hartini untuk masuk ke dalam rumah sambil menunggu Ringgit pulang. Dan mereka pun saling bertukar cerita hingga sore menjelang, tapi Ringgit tak jua tiba. Akhirnya Hartini pun berpamitan pulang. Di tengah jalan, Hartini memerintahkan dua pengawalnya untuk mencegat Ringgit ketika pulang dari sawah. Sedang Hartini menuju pulang ke rumahnya. Dua pengawal menatap bengis ke arah wanita muda dan seorang nenek renta yang berjalan beriringan. Dengan wajah sangar, mereka menyeret wanita muda tersebut dan mendorong nenek jatuh ke pinggir sawah. Wanita itu dibawa masuk ke dalam semak belukar dan dilempar begitu saja di atas rumput ilalang. Dua pengawal dengan beringas membuka pakaian mereka. Mereka sangat bernafsu melihat wanita molek dengan kain yang terbuka sampai di paha, memamerkan kulit putihnya. Mereka menatap wanita cantik itu dengan penuh nafsu. Wanita itu pun yang semula mengiba, meminta belas kasihan, tiba-tiba bangkit dan terkikik mengerikan. Kejadian serupa dengan beberapa algojo di beberapa waktu lalu pun terjadi pada mereka. Mereka memohon ampun, namun Nyai tidak menggubris. Mata wanita itu berubah menjadi merah dan mengeluarkan darah. Tubuhnya perlahan melayang ke udara. Ia menatap tajam dan menunjuk ke arah dua penjaga yang tubuhnya gemetar menahan takut. "Kini saatnya kalian menerima pembalasanku," teriaknya. Bersama dengan suara yang membahana, burung-burung berterbangan karena takut. Angin kencang dan semua binatang lari tunggang langgang mencari tempat berlindung. Kedua penjaga terlempar ke udara dan jatuh ke dalam jurang yang dalam. Tubuh mereka remuk dan bersimbah darah. Mereka meninggal di tempat. Nyai Dewi merasa puas, satu persatu orang yang menyiksanya sudah binasa. Ia lalu kembali ke wujud semula dan melenggang pergi meninggalkan dua penjaga yang terkapar tidak bernyawa. Kau tidak apa-apa, Ndok. Nenek khawatir memikirkan keadaanmu. Nenek masih terus terisak. "Ringgit tidak apa-apa, Nek. Ayo kita pulang." Nenek dan Nyai Dewi yang menyamar sebagai Ringgit pun pulang bersamaan. Sesampai di rumah, mereka disambut Darmono dengan seulas senyum. Nyai melirik Darmono dan dibalas anggukan olehnya, seperti memberi isyarat. Setelah nenek beristirahat, Nyai kemudian berbincang dengan Darmono di teras rumahnya. Darmono menceritakan jika tadi Hartini sempat mampir dan menanyai di mana Ringgit berada. "Hartini?" Nyai memalingkan wajah dan menatap ke arah Darmono. Tersirat nada cemburu di ucapannya. Seumur hidup, Nyai tak pernah merasakan getaran seperti ini. Tubuh Darmono yang kekar menghangatkan tubuh Nyai yang diterpa semilir dingin di wajahnya. Wajah Darmono kian mendekat. Satu kecupan mendarat di pipi Nyai. Nyai memejamkan mata dan meresapi sentuhan lembut sang lelaki. Kemudian Darmono berbisik, Aku jatuh cinta padamu semenjak kita pertama bertemu. Selesaikan urusanmu dan berbahagialah bersamaku selamanya.
Hartini berteriak histeris, tak percaya ketika mendengar dua penjaganya tewas mengenaskan di dasar jurang. Kenapa dua penjagaku berada di daerah situ? Bentak Handoyo. Ia terlihat sangat marah karena kembali ia harus mendapatkan berita buruk kepergian penjaga kesayangannya. Kini tinggal 3 tersisa dan itu tak cukup untuk menjaganya. Handoyo berteriak marah dan mengeluarkan sumpah serapahnya pada Hartini. Hartini terdiam, ia tak menyangka Handoyo yang dulu sangat baik kini menjadi sangat cuek dan perkataannya sangat kasar. Ia menyesal, walaupun bergelimang harta, tapi ia merasa sangat tersiksa. Hari itu, Hartini memerintahkan 3 pengawalnya untuk menculik Darmono dan juga Nyai. Mereka menyekap Darmono dan Nyai di rumah tua jauh dari pemukiman. Tanpa sepengetahuan Hartini, ternyata Handoyo mengawasi gerak-gerik istrinya itu. Ia memata-matai Hartini dari jauh. Darmono dan Nyai disekap di kamar yang berbeda. Lalu Hartini melangkah ke ruangan di mana Darmono disekap. Pemuda tampan itu diikat tangan dan matanya. Kemudian Hartini membuka penutup mata Darmono dan berkata jika ia menginginkan Darmono untuk memuaskan dirinya. Tanpa dia sadari, Handoyo suaminya memperhatikan tingkah tak senonoh istrinya itu dari balik pintu. Seketika Hartini terperanjat ketika melihat Handoyo telah ada di hadapannya. Dan Hartini berusaha membela diri ketika Handoyo marah dan menggertak dirinya. Handoyo pada saat itu sudah tidak percaya lagi pada Hartini. Tiba-tiba terdengar suara pintu kamar di sebelah, tempat di mana Nyai disekap berbunyi kencang seperti didobrak. Suara langkah kaki nyaring terdengar menuju kamar tempat di mana Hartini dan Handoyo berada. Para penjaga yang berkumpul di kamar itu pun merasa heran. Lalu, suara langkah kaki siapakah yang kiranya menuju ke sana? Ayo, kita akhiri sandiwara ini. Lalu semua mata tertuju pada wanita yang tiba-tiba berdiri di ambang pintu. Wanita itu tersenyum sinis menatap Handoyo dan Hartini yang masih dalam posisi bersimpuh. Ringgit? Ucap Handoyo lirih. Bagaimana kau bisa? Hartini tergagap. Mudah sekali bagiku untuk melepaskan diri dari ikatan ini, sayangku Hartini. Jangankan tali, rantai pun bisa putus dengan kekuatanku. Pekik Nyai memekakan telinga. Ya, mudah bagi kami untuk melepaskan dari benda-benda lemah seperti itu. Kini Darmono sudah berada di belakang Nyai. Dengan senyum simpul, melipat kedua tangannya di dada. Ringgit? Lagi-lagi Handoyo berucap lirih. Ringgit? Aku bukan Ringgit. Aku Nyai Dewi Serindit. Wanita yang kau buang dengan kejam di dalam hutan. Istri yang kau sia-siakan. Pekik Nyai dengan tatapan marah ke arah Handoyo. Tak mungkin, Dewi sudah mati. Ucap Handoyo marah. Belum sempat para penjaga mendekat, kepala Nyai memutar dengan cepat. Wajah yang semula rupawan menjadi keriput seperti nenek-nenek. Mata berubah putih dengan rambut tergerai panjang. Kaki Nyai mengambang di udara. Penjaga yang semula ingin maju berandak mundur ketakutan. Nikmatilah pembalasanku, ucap Nyai. Dari mulutnya keluar beratus lintah, binatang hitam mengkilat meliuk-liuk berjatuhan. Merayap perlahan mendekati para penjaga. Penjaga yang terpojok menginjak-injak binatang melata itu, hingga para penjaga terjatuh dan meregang nyawa. Handoyo dan Hartini bergedik ngeri. Mereka beringsut mundur ketakutan. Hartini memeluk Handoyo kuat-kuat. Darmono melangkah maju. Malam ini bulan purnama bulat sempurna. Tiba-tiba Darmono mengaum dan tangannya tumbuh bulu-bulu halus. Wajahnya yang semula sangat tampan berubah menjadi wajah harimau. Tangannya yang kekar menjadi tangan harimau dan berkuku tajam. Binatang buas itu bergerak sekitar 5 meter dari Handoyo dan Hartini. Mereka terpojok, tak ada jalan lain selain meminta maaf. Hartini berteriak histeris ketakutan dan meminta tolong pada suaminya untuk membawanya pergi dari sana. Tapi Nyai Dewi tidak melepaskan mereka begitu saja. Mana mau lelaki pengecut itu menolongmu? Lebih baik kalian mati bersama-sama agar hidup kalian bahagia di sana, ucap Nyai dengan senyuman yang khas. Kumbang hanya menatap, ia tak berani ikut campur. Ini bukan urusannya. Nyailah yang pantas menuntut balas akan sakit hatinya. Kembali dari mulut Nyai keluar binatang-binatang menyeramkan, merayap cepat, lintah, kelabang, kalajengking, merayap mendekati Hartini dan Handoyo. Hartini berusaha menghindar, namun naas. Binatang itu lebih cepat dari perkiraannya. Ia harus pasrah ketika binatang itu merayap memasuki lubang hidung, telinga dan mulutnya. Hartini menggelepar di lantai menahan sakit yang teramat sangat. Binatang itu mencabik-cabik organ dalam dan menghancurkannya. Tak menunggu lama, ia pun tewas dengan mata yang melotot dan mulut menganga.
Handoyo menatap ngeri binatang hitam yang disebut Lintah merayap mendekatinya. Ia menatap Nyai dengan tatapan mengiba, mengharap Nyai mau memaafkannya. Maafkan Mas, maafkan. Mas salah, mohon maafkan. Pintanya berurai air mata. Nyai hanya menatap dengan senyuman sinis tanpa mau menjawab. Ia ingin melihat kematian tragis mantan suaminya yang telah tega menyiksa dan membuangnya. Lintah semakin mendekat dan merayap, walaupun Handoyo berusaha keras menginjak dan menyingkirkan binatang jelata yang menjijikan itu. Tangannya mengibas-ibas, namun binatang itu tetap lengket dan terus menggigit Handoyo kuat. Mereka menghisap darah Handoyo hingga Handoyo pucat kehabisan darah. Sebagian lagi masuk melalui mulut dan telinganya. Handoyo hanya bisa pasrah ketika binatang itu dengan buas mencabik isi perutnya. Nyai Dewi menatap puas kematian Handoyo di depan matanya. Tiada iba, ia lega karena dendamnya sudah terbalas. Nyai menatap Kumbang. Kumbang mendekat dan menjilat di tangan Nyai. Ia kemudian naik ke punggung Kumbang seraya berbisik. "Ayo kita pulang sayang, kita akan bahagia tanpa menyakiti orang lain lagi." Kumbang mengangguk. Ia pun langsung melesat meninggalkan rumah tua yang penuh dengan bangkai orang-orang jahat dan licik, tanpa ia ingin memandang ke belakang lagi. Kepulangan mereka disambut gembira oleh Nek Iroh. Pelukan erat diterimanya sebagai bentuk kebahagiaan. Dendam Nek Iroh telah terbalas, begitupun Nyai. "Nek, ada yang ingin aku sampaikan. Kuharap nenek tidaklah marah." Nyai menatap Nek Iroh lekat. Ada apa, Dok? Sepertinya sangat serius. Nek Iroh balik menatap heran. "Aku mencintai Darmono, Nek. Baru kali ini aku merasakan cinta yang tulus dari seorang pria." Lalu Nyai menunduk, menyembunyikan pipinya yang bersemu malu. Kalau begitu, kau harus memanggilku Emak. Aku tak mungkin memisahkan kalian karena kalian saling mencintai. Aku merestui kalian. Ucap emak penuh haru. "Tapi Mak, apa kami bisa bersatu? Bagaimana dengan ilmu hitam yang kini membelengguku, Mak?" Nyai menutup kedua matanya. Jika kau ingin bersamanya, kau harus sabar menunggunya hingga bulan purnama tiba. Sayangnya, ilmu itu sudah merasuk ke dalam tubuhmu, sama seperti Darmono. Kau harus tinggal di dalam hutan selamanya, agar kau tak menyakiti orang lain lagi. Ucap emak panjang lebar. "Iya Mak, aku mau. Aku juga tak ingin menyakiti orang lain lagi," janji Nyai. Bulan purnama berikutnya pun tiba. Nyai sudah berdandan secantik mungkin untuk bertemu pujaan hatinya, Darmono. Nyai menatap kedatangan Darmono dengan sukacita. Nampak jelas di raut wajahnya yang merona merah. Darmono yang semakin tampan memeluk Nyai dengan sangat erat. Ia begitu bahagia, cintanya disambut dengan tangan terbuka. Tanpa pikir panjang, Darmono meminta Nyai untuk menjadi istrinya. Nyai tentu saja menerima lamaran Darmono. Walaupun ia tahu tak selamanya ia bisa bertemu dengan Darmono yang tampan setiap waktu. Ia rela hidup di hutan dan mengabdi kepada Darmono, calon suaminya dan Mak Iroh dengan sukacita. Akhirnya, Nyai bisa merasakan arti cinta dan kebahagiaan sesungguhnya. Ia kini sangat bahagia walaupun tinggal di pedalaman hutan yang jauh dari kehidupan manusia. Hidupnya kini nyaman, damai, dan tenang bersama orang-orang yang dikasihinya. Hidup abadi tanpa harus menyakiti orang lain. Nah, inilah akhir dari cerita tentang Nyai Dewi Serindit yang berakhir sangat bahagia. Tentunya dalam sebuah hubungan kerap kita mengalami berbagai permasalahan. Namun, hal yang paling dihindari dan ditakuti adalah kehadiran orang ketiga atau yang sekarang ini dikenal dengan kata pelakor. Tapi tentunya pelakor itu nggak cuma wanita aja ya. Nggak cuma pria aja maksudnya. Kadang-kadang wanita juga tergiur untuk selingkuh dengan alasan macam-macam. Nah, untuk itu hindari orang ketiga ya, atau hindari menjadi orang ketiga, karena kehadiran orang ketiga akan mendatangkan masalah-masalah lain. Belum lagi kepercayaan akan pudar dengan sendirinya. Cinta sejati itu akan datang ketika seseorang dapat merasakan cinta yang tumbuh dari dalam hatinya. Ayo, siapa yang ikut senyum-senyum bahagia mendengarkan ending dari kisahnya Dewi Serindit ini? Nah, sampai sini dulu ya. Dan jika kesayangan Eyang semua menyukai video ini, jangan lupa untuk subscribe dan tinggalkan jejak komen kalian di bawah ini. Sampai jumpa lagi di cerita yang lainnya. Setiap harinya insya Allah Eyang akan memberikan cerita yang lain yang tentunya akan menemani hari-hari kalian. Tetap jaga diri, jaga kesehatan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.